Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhatukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marjuki dalam YouTube channel Curhatukum Ismail Marjuki. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang hukum acara pidana, di mana nanti pada tanggal 2 Januari tahun 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan mulai berlaku. Bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana kalau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku nanti 2 Januari 2026, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, nomornya sampai hari ini saya sampaikan itu belum diketahui, belum keluar, tapi berlakunya nanti tanggal 2 Januari 2026. Nah, apa perbedaannya? Ya, kalau dalam hukum pidana disebut ada dikenal dengan hukum pidana material dan hukum pidana formal. Apa itu hukum pidana material? Ya, secara ringkas dapat saya sampaikan, di dalam hukum pidana material itu kita dapat mengetahui siapa saja orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, lalu apa saja yang masuk ke kriteria perbuatan pidana atau tidak pidana, lalu apa saja ancaman hukumannya. Contoh, pembunuhan. Siapa yang dikategorikan sebagai pembunuh, lalu perbuatan apa saja yang masuk dalam kriteria membunuh, lalu apa ancaman hukumannya bagi seorang pembunuh. Itu salah satu contohnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum acara adalah hukum pidana formal. Di sini ketika ada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana misalnya pembunuhan, maka orang itu akan diproses dalam suatu aturan yang disebut dengan hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, lalu pemeriksaan di depan pengadilan. Itu secara singkat perbedaan antara hukum pidana material dengan hukum pidana formal. Namun sebelum itu, sahabat Hukum mohon kesediaan untuk like, subscribe, share, komen di bawah ini. Ya. Terima kasih. Sobat Curhat Hukum, untuk KUHP yang baru ini, saya sebut saja KUHP baru karena memang nomornya belum keluar. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah jumlah pasalnya adalah 369 pasal, terdiri dari 23 bab. Nah, materi-materi muatan yang bisa dikatakan baru adalah saya sebutkan di sini pertama, atau yang pertama ya, tentang penguatan hak tersangka, hak terdakwa, hak saksi, hak korban, hak dari penyandang disabilitas. Ya. Di sini antara lain misalnya ada aturan baru tentang penetapan tersangka. Kalau dulu penetapan tersangka itu ada di peraturan Kapolri. Sekarang penetapan tersangka itu ada di dalam KUHP yang baru ini. Nah, tentunya sangat penting untuk memberikan kepastian bagi seseorang yang diperiksa kapan dia dinyatakan sebagai tersangka. Lalu ada juga tentang ketentuan tentang keadilan restoratif atau restoratif justice ya, yang cenderung di dalam mekanisme ini adalah diupayakan adanya pemaafan, lalu pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana, penggantian dan seterusnya. Nah, semua ini nanti akan saya bahas di dalam episode-episode selanjutnya. Ya, sedangkan hari ini saya hanya akan membahas secara global saja hak yang baru ini. Lalu ada juga misalnya hak dari tersangka, saksi ya, di mana tersangka atau terdakwa itu boleh memberikan keterangan dan boleh juga menolak memberikan keterangan. Itu dijelaskan secara tegas dalam KUHP yang baru. Lalu bahwa ada juga perlindungan terhadap saksi di mana saksi tidak dapat dituntut secara hukum ya, baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikan ya, kecuali kalau ada indikasi bahwa kesaksian itu dilakukan atau diberikan dengan cara itikat yang tidak baik ya. Begitu juga dengan korban atau ya orang yang menjadi korban dari tindak pidana tidak dapat dituntut karena atas laporan dan pengaduan yang dia buat ya. Kecuali memang ada itikat tidak baik. Nah itu selain hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, ada juga penyempurnaan dalam kewenangan penyelidik, kewenangan penyidik, kewenangan penuntut umum. Lalu di dalam aturan yang baru juga
ada tentang, pengaturan mengenai upaya paksa, ya. Salah satu upaya paksa tadi adalah misalnya penetapan tersangka, ya. Kalau dulu penetapan tersangka itu dilakukan setelah atau pada saat gelar perkara yang diatur dalam peraturan Kapolri, sekarang langsung diatur dalam KUHP, untuk tentunya memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dan juga ada aturan upaya paksa tentang pemblokiran. Nah, ini hal yang baru, ada beberapa ya, nanti akan saya sampaikan di dalam kesempatan berikutnya tentang apa saja yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu ada yang menarik lagi, yaitu dalam KUHP yang baru itu ada yang namanya pengakuan bersalah atau plea bargain. Jadi kalau seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, misalnya mencuri, dan orang itu mengaku, ya sudah, buat saja pengakuan bersalah, maka prosesnya akan lebih cepat ketimbang melakukan proses seperti yang kemarin-kemarin, ya. Gitu. Lalu ada juga perjanjian penundaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Yang berikutnya adalah penguatan mekanisme pra peradilan, di mana tujuannya untuk menguji keabsahan, ya, tindakan penyidik dan penuntut umum dalam peradilan pidana. Nah, lalu yang tadi ada mekanisme keadilan restoratif, ya. Juga ada penguatan peran advokat, ya. Di sini advokat kedudukannya sangat penting sekali dalam proses acara pidana untuk mendampingi orang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dan yang menarik, ada tambahan lagi tentang aturan mengenai saksi mahkota, ya. Jadi apa itu saksi mahkota? Ya sederhananya adalah kalau ada beberapa orang melakukan suatu tindak pidana yang sama bersama-sama, bersamaan. Nah, lalu katakanlah 3 orang pelaku yang disangka sebagai pelakunya ini, mereka semua akan disidang dengan nomor perkara yang berbeda. Ya, katakanlah ada sidang perkara nomor 1, perkara nomor 2, perkara nomor 3. Nah, salah seorang terdakwa ini, ya, ya, atau salah seorang ya tersangka ini dapat dijadikan saksi atas tindakan yang dilakukan pihak lain di dalam pidana yang mereka lakukan bersama. Jadi si A dapat memberikan kesaksian, ya, tentang tindakan si B dan si C ketika melakukan tindak pidana yang memang mereka lakukan bersama-sama. Sehingga mungkin ini memberatkan si B dan si C. Dan kepada si A ini tentunya diberikan reward, yaitu diberikan apa namanya, semacam pengurangan pidana terhadap mereka yang telah menjadi saksi mahkota. Lalu ada juga tentang penguatan dalam hal upaya hukum seperti banding, kasasi, ya. Lalu ada peninjauan kembali. Nah, inilah beberapa hal yang baru di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang nantinya ya pelan-pelan akan saya sampaikan, kita sama-sama berbagi, karena biar bagaimanapun kita berharap di antara kita pun tidak ada yang akan bersentuhan dengan masalah pidana. Namun karena ini sudah menjadi hukum, maka sudah sepantasnya warga negara harus tahu tentang hukum acara pidana ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu nanti dalam episode-episode khusus hukum acara pidana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.